Wah, 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 wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Ya, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa wahai guru? Ya, sekarang mau menceritakan alur cerita film Kungfu Panda The Dragon Kenaik season pertama episode pertama, yang mana untuk alur cerita film Kungfu Panda yang lainnya bisa ditonton juga di channel Dewa Rengku. Untuk ke itu, apapun itu, siapakah itu, putar intronya dulu. Apa guru? Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Master Po merupakan kesatria kungfu yang memiliki gelar Dragon Master. Meskipun ia adalah Dragon Master, akan tetapi sering bertingkah konyol. Kalau melafalkan konyol itu pakai huruf Y ya. Konyol, bukan huruf T. Ia sudah lama tidak melawan penjahat sebab kondisi negara Cina sedang baik-baik saja, dan hal ini membuat tubuhnya semakin terlihat gemuk karena kurang beraktivitas. Nah, untuk mengisi waktu luang, sekarang ia akan tour kuliner di seluruh negara Cina, yang mana tujuan awalnya adalah makan pangsit raksasa milik Peipei di desa Wankun. Nah, di desa inilah terdapat benda sakral warisan leluhur berupa sarung tangan Wugao. Saat tiba di sana, ia langsung disambut anak-anak yang ngefans terhadapnya dan dimintai tanda tangan. Lalu ia masuk ke warung Peipei sembari menunggu pangsit raksasanya selesai dimasak. Sedangkan di luar terlihat dua penjahat musang yang ingin mencuri sarung tangan Wugao. Kekacauan ini membuat Master Po ingin keluar dari warung tersebut, akan tetapi ia terkunci. Lalu para penjaga berhasil menghentikan aksi dua musang penjahat. Nah, akan tetapi Master Po yang mendobrak pintu terlalu kuat membuat sebuah tong melayang hingga mengenai tombol melepaskan jaring dua musang penjahat yang membuat mereka berhasil mencuri sarung tangan Wugao. Dengan cepat Master Po merebut kembali sarung tangan itu hingga terbang tinggi melampaui batas. Tapi sayangnya Master Po tidak sengaja terjatuh dan menghantam bumi dengan sarung tangan Wugao, sehingga menyebabkan kehancuran di sana. Lalu sarung tangan itu direbut kembali oleh musang-musang itu. Dari atas diperlihatkan seorang kesatria bertopeng yang kini mengejar musang-musang tadi dan disusul oleh Master Po dari belakang. Tapi sayangnya Master Po kalah dalam pertarungan ini, sehingga sarung tangan sakti itu dibawa kabur menjauh oleh musang. Akhirnya Po kembali ke desa untuk meminta maaf, tapi para warga terlanjur kecewa dengan kerusakan yang diperbuat oleh Master Po, sehingga ia juga diusir oleh Peipei untuk meninggalkan desanya. Ia pun pergi dengan hati yang penuh dengan rasa bersalah, apalagi berita ini dengan cepat tersebar di seluruh pelosok negara Cina, yang membuatnya dipandang sinis oleh para warga selama perjalanan menuju pulang. Saat tiba di rumah, ia disambut oleh ayahnya yang ternyata sudah tahu dengan musibah yang menimpa anaknya ini. Yang lebih parah lagi, ayahnya memberi kabar bahwa sang kaisar telah mencopot gelar Dragon Master yang selama ini disandang oleh Master Po. Wah, lalu Master Po melihat sosok kesatria bertopeng tadi yang ia kira adalah komplotan penjahat musang-musang dan langsung dia serang-serang. Ternyata dia bukan penjahat, apalagi penjahit. Ya, tapi ia adalah kesatria betina bernama Lutera yang diutus oleh Ratu Inggris untuk mencari musang pengkhianat dan juga diperintahkan untuk menemui Dragon Master yang tidak lain adalah Master Po untuk membantunya menangkap musang-musang tadi agar tidak membuat dunia hancur berkeping-keping menggunakan kekuatan super power dari sarung tangan Wugao. Tapi melihat fisik, tingkah, dan kerusakan yang diperbuat oleh Master Po tadi membuatnya tidak
begitu yakin bahwa panda ini adalah Dragon Master sejati. Lalu Master Po tetap ngayal untuk ikut menangkap musang-musang agar dia bisa menebus kesalahan-kesalahan dan tentu untuk mendapatkan gelar Dragon Masternya lagi. Awalnya Lutera tidak mengizinkan, tapi setelah Master Po menunjukkan serpihan jempol sarung tangan Wugao, akhirnya Lutera memberi izin karena serpihan jempol itu akan memudahkan selama pencarian. Nah, tapi ternyata saat Master Po terbangun dari tidurnya, ia sudah ditinggal oleh Lutera pergi begitu saja. Meskipun begitu, Po tetap berangkat sendiri. Wah, jomblo ya. Sedangkan musang-musang terlihat cukup puas setelah berhasil mencuri senjata sakti. Musang ini bernama Klaus dan Veruca. Sekarang mereka menyeberangi sungai lava tetapi dihadang oleh komplotan penjahat kadal yang dipimpin oleh Cutau. Klaus dan Veruca boleh lewat tapi dengan syarat menyerahkan senjata sakti itu. Tanpa berpikir panjang, Veruca langsung menghajar mereka dengan senjata sarung tangan tersebut. Dan di tempat yang berbeda, Master Po masih celingak-celinguk mencari keberadaan Lutera sebelum akhirnya ia bisa bertemu kembali dengannya. Nah, tiba-tiba serpihan jempol itu bercahaya yang membuat Master Po kehilangan kendali. Sebenarnya Lutera ingin pergi sendirian, tetapi Master Po menawarkan diri untuk menunjukkan jalan pintas yang membuat Lutera mau mengajak Master Po. Nah, selama di perjalanan Po tidak bisa berhenti bicara. Ia terus berbicara dan bercerita. Kemudian ia meminta Lutera agar mau mengajarkannya bagaimana caranya menjadi kesatria yang sesungguhnya. Di sini Lutera merasa tidak yakin bahwa Master Po bisa melewati syarat-syarat yang berat agar menjadi kesatria. Lalu mereka beristirahat di bawah sebuah pohon. Baru saja duduk, Master Po bertanya lagi mengenai pedang kesatria yang dibawa oleh Lutera. Lalu Lutera bercerita mengenai sejarah yang tertulis dalam buku kode kesatria, yaitu ada dua musang penyihir yang ingin membunuh Ratu Inggris, tetapi penjaga hanya bisa menangkap Veruca. Nah, sedangkan Klaus diam-diam membebaskan Veruca dan membawanya kabur ke negara Cina untuk mencuri sarung tangan Wugao. Karena senjata inilah yang akan digunakan untuk menembus benteng pertahanan negara Inggris. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah sungai lava yang mana sungai ini baru saja dilewati oleh Klaus dan Veruca. Lalu Master Po mengeluarkan jurus perdamaian batin untuk menyeberangi sungai itu. Setelah itu, ia melemparkan seutas tali agar bisa digunakan sebagai jembatan oleh Lutera. Bukan jemputan. Ya. Lalu, Cutau dan anak buahnya tiba-tiba datang untuk menyerang, sedangkan Lutera masih berada di tengah-tengah jembatan. Di sini Lutera berhasil melewati Cutau, tetapi anak buahnya terus-terusan menyerang. Pedang kesatria milik Lutera pun kini berhasil direbut oleh mereka. Tentu Lutera tidak terima dong dan terus-terusan berusaha merebut pedangnya dengan dibantu oleh Master Po. Kini Master Po dan Lutera hampir saja terjatuh ke sungai lava. Lalu Master Po menendang Lutera dan kemudian mengeluarkan jurus perdamaian batin untuk mengalahkan Cutau dan anak buahnya. Setelah Master Po memberikan pedang kesatria milik Lutera, tiba-tiba potongan sarung tangan itu kembali bercahaya yang mengarah ke sebuah tempat. Dan ternyata potongan sarung tangan ini akan bercahaya apabila sarung tangan yang dibawa oleh musang-musang diaktifkan atau digunakan. Sedangkan musang-musang sekarang berada di desa Paralanda untuk mencuri kitab rahasia. Nah, karena ketahuan oleh penjaga, Veruca langsung menggunakan sarung tangan itu untuk berlindung, terus kabur menjauh. Mengetahui akan hal itu, dengan cepat Master Po dan Lutera langsung mendatangi desa Paralanda untuk menangkap musang-musang. Tetapi tinggallah kehancuran, sebab musang-musang telah kabur entah kemana.
Setelah itu, para landak yang berprofesi sebagai biksu ini berterima kasih kepada Master Po karena sudah datang untuk menyelamatkan. Selain jadi biksu, para landak ini juga sebagai penjaga perpustakaan sejarah-sejarah leluhur, termasuk sejarah awal mula diangkatnya Master Po sebagai Dragon Master. Dan juga meskipun gelar Dragon Master Po sudah dicabut oleh Kaisar, tetapi para landak tetap menganggap Master Po sebagai Dragon Master sejati. Lalu para biksu memberitahu kalau mereka berhasil menangkap pencuri kitab rahasia dan sekarang sedang dipenjara di atas bukit. Kemudian Master Po dan Lutera pergi ke sana untuk melihatnya. Tetapi ternyata yang dipenjara bukan musang-musang, tetapi biksu landak bernama Zeng yang dituduh sebagai pelaku pencurian. Lalu diam-diam Zeng meminta Master Po untuk membebaskannya, sebab ia tahu bahwa pelaku pencurian adalah musang-musang, bukan dirinya. Lalu di malam harinya, Master Po naik lagi ke bukit untuk melepaskan Zeng, sedangkan Lutera bagian berjaga-jaga di bawah. Saat Master Po tiba di atas, ia langsung membawa Zeng beserta kandangnya ke bawah. Sebenarnya di sana ada penjaga, tapi mereka sibuk dengan bermain catur, hingga dengan mudah Master Po membawanya. Tapi gara-gara Po ceroboh, ia malah terpeleset dan jatuh tepat di hadapan para penjaga. Melihat itu, Lutera dengan sigap menolong Master Po. Pada akhirnya, Master Po dan Lutera berhasil melepaskan Zeng dan dibawa kabur ke tengah hutan. Lalu Zeng bercerita bahwa musang-musang itu berhasil mencuri sebuah kitab rahasia milik Tiang Sang yang berisi 4 senjata mematikan. Senjata ini diciptakan oleh para kesatria di zaman prasejarah untuk melindungi bumi dari para pemberontak. Tetapi saat senjata itu jadi, malah membuat bumi terbelah karena efek elemen senjata yang tidak seimbang. Senjata ini terdiri dari helm, sarung tangan, cambuk api, dan satu lagi yang tidak diketahui bentuk dan namanya. Wah, apa itu? Lalu senjata itu ditaruh terpisah, sebab jika disatukan akan berbahaya. Mendengar itu, Lutera sadar bahwa para musang-musang sedang mencari senjata mematikan yang lainnya. Dan tak berselang lama, para biksu dan penjaga mengepung mereka. Lalu Zeng menyalakan kembang api untuk mengelabuhi para penjaga. Nah, mengenai senjata cambuk api, sebenarnya Master Po sudah tahu, sesuai gambar yang ada di bukunya. Akan tetapi tidak menunjukkan letaknya ada di mana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, buku itu hanya buku komik anak-anak. Dan usai sudah alur cerita film kungfu pada The Dragon Connect season pertama episode pertama. Wah, cukup seru ya episode pertama ini. Episode pertama aja seru, apalagi malam pertama. Wah, aku juga mau dong. Untuk para pengikut sekte Dewa Rengku yang belum nonton Kungfu Panda yang lainnya, saya sebagai guru besar menghimbau agar menonton. Terima kasih dan sampai sampai jumpa. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku.